warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin Mustafa Kamal dengan NIM 44452401115. Eh, di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang saya buat, yang mana tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang dosen pengampunya adalah Pak Batara Ainiata SPI MSI. Eh, Bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pembisnis lebih maksimal. Nah, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada customer segment, kedua value propositions, yang ketiga channel, terus keempat ada revenue stream, kelima ada key resource, keenam ada customer relationships, ketujuh ada key activities, kedelapan ada key partners, dan kesembilan ada cost structure. Nah, sini saya ini mendirikan sebuah bisnis yaitu yang bernama brandingnya adalah Egg King, yang mana saya bisnis pada bidang eh, menjual telur burung puyuh yang bisa dijadikan bahan makanan di berbagai tradisi kuliner di dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, bisnis model yang pertama dari customer segmennya, yang mana ini adalah target pasarnya adalah masyarakat umum, industri olahan, terus pengusaha di bidang kuliner, pemilik warung, sembako, dan minimarket. Yang kedua ada value propositions, yaitu ada telur berkualitas, karkas puyuh berkualitas, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau dan dari harga pasar, dan yang terakhir ada mudah didapatkan. Nah, channelsnya atau kita gimana sih mempromosikannya? Pertama, eh, le- melewat media sosial, kedua dari rumah rumah makan, terus juga yang ketiga ada tempat jual telur, keempat ada pendistribusian telur, dan yang terakhir dari supermarket dan minimarket. Nah, revenue streamnya kita dari penjualan telur, penjualan karkas ayam, penjualan kotoran ayam. Terus key resource-nya kita dari tenaga kerja, modal, jaringan, peralatan, dan lahan. Customer yang selanjutnya ada customer relationships. Yang pertama itu ada relasi one on one. Kedua, kita juga pastinya menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada promosi lewat brosur dan media sosial. Untuk key activitiesnya, kita yang pertama pastinya dari pembelian bibit dan pakan puyuh. Terus kedua ada perawatan puyuh. Tiga ada mengontrol kualitas telur. Keempat ada pendistribusian telur. Dan ada yang terakhir adalah promosi. Key partnersnya yang pertama kita pastinya dari investor, penyediaan bibit puyuh, pemilik lahan, marketplace, dan yang terakhir adalah pemilik rumah makan. Nah, cost structure-nya itu yang pertama itu kita dari investment cost, yang mana kita itu dari sewa kandang dan sangkar, kedua fixed cost dari bibit, penyulaman dan bahlam, dan ketiga ada variable cost, yang mana itu ada dari gaji, pakan, vitamin, listrik, peralatan kebersihan, dan peti kayu. Ya. Selanjutnya ada analisis SWOT-nya. Yang mana yang pertama ada strength atau kekuatan. Bisnis ini memiliki kualitas produk. Yang pertama itu ada kualitas produk, yaitu menawarkan telur dan karkas puyuh berkualitas yang berpotensi menarik pelanggan yang menghargai kualitas produk. Kedua adalah harga kompetitif. Harga lebih terjangkau dibanding dengan harga pasar sehingga bisa menarik lebih banyak pembeli. Yang ketiga ada kemudahan akses, yang mana produk mudah didapatkan dengan distribusi melalui rumah makan, supermarket, dan minimarket. Keempat, hubungan pelanggan yang baik, di mana strategi membangun loyalitas pelanggan dan promosi melalui media sosial serta relasi one on one. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada mitra.
mengandalkan investor, penyedia bibit, dan pemilik lahan yang mungkin berdampak pada stabilitas usaha jika terjadi kendala. Yang kedua ada biaya variabel tinggi, yang mana adanya biaya gaji, pakan, vitamin, listrik, dan peralatan kebersihan yang bisa mengurangi margin keuntungan. Tiga, ada pengelolaan operasional yang kompleks, di mana membutuhkan pengawasan ketat pada kualitas telur yang dapat meningkatkan beban operasional. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu pasar yang luas dengan segmen pelanggan yang mencakup masyarakat umum, industri olahan, dan pemilik usaha kuliner. Apalagi usaha kuliner itu nggak cuma satu dua, ada peluang besar untuk memperluas pasar. Kedua, saluran distribusi digital menggunakan media sosial untuk promosi yang mana bisa membantu menjangkau pelanggan lebih luas. Tiga, ada produk turunan, penjualan produk sampingan seperti karkas ayam dan kotoran ayam sebagai pendapat tambahan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang saat itu yang pertama ada persaingan pasar, banyaknya pesaing di pasar, telur dan karkas puyuh bisa mengurangi pangsa pasar. Kedua, ada fluktuasi biaya, harga pakan dan bahan bakar yang tidak stabil dapat memengaruhi biaya operasional. Lalu ketiga, ada ketergantungan pada pasokan, tergantungan pada penyediaan bibit, puyuh, dan pasokan pakan bisa menjadi resiko jika terjadi gangguan pada rantai pasok. Nah, kita tuh ada strategi juga yang mana yang pertama ada strategi SO atau Strange Opportunities yang kita akan memanfaatkan kualitas dan harga kompetitif untuk memperluas pasar yang menjangkau segmen pelanggan baru melalui promosi digital. Selanjutnya kita akan mengoptimalkan saluran distribusi untuk mencapai pasar yang lebih luas seperti supermarket dan minimarket. Lalu ada strategi WO atau Witness Opportunities yang mana kita akan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dengan meningkatkan kapasitas internal. Selanjutnya ada akan memanfaatkan peluang produk turunan untuk menambah pendapatan dan menutupi biaya variabel yang tinggi. Terus ada strategi ST atau Strange Rates yang mana kita akan menjaga keunggulan kualitas dan harga kompetitif untuk bersaing di pasar yang ketat. Lalu akan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat untuk meningkatkan loyalitas dan mengurangi dampak persaingan. Tiga yang terakhir strategi WT atau weakness trades mana kita akan mengembangkan kemitraan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok atau mitra. Lalu yang terakhir ada menyusun strategi pengendalian biaya untuk mengurangi dampak fluktuasi biaya pakan dan operasional. Mungkin presentasi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.